Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Lisna Syanda, NIM 2056001 dari kelas Sistem Informasi 1. Saya mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital Indonesia. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu NoSQL. Nah, saya akan lebih menjurus tentang database InfluxDB. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama adalah pengertian NoSQL. Selanjutnya akan dibahas tentang jenis database NoSQL. Ketiga ada database InfluxDB yang akan saya lebih terangkan. Yang selanjutnya adalah penggunaan InfluxDB sekaligus query-query-nya. Dan selanjutnya adalah InfluxDB menggunakan Python. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian NoSQL. Nah, kalian tahu kan NoSQL itu berbeda dengan MySQL. Nah, NoSQL sendiri itu apa sih? Nah, NoSQL sendiri itu adalah database bersifat non-relasional yang mengelola database dengan skema fleksibel dan tidak membutuhkan query yang kompleks dengan kemampuan input data secara real-time. Nah, NoSQL sendiri ini banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan besar seperti perusahaan Facebook dan Google. Karena apa? Karena NoSQL ini memiliki kemampuan yang lebih dengan query yang tidak kompleks dan dia dapat menginputkan data secara real time. Nah, ketika Anda sudah paham dengan NoSQL, saya akan membahas tentang jenis-jenis database yang ada di NoSQL. Sebelumnya, jenis data di database NoSQL yang akan saya bahas itu ada 5, yaitu berjenis key value, dokumen oriented, column based, grade based, sama time series. Pertama akan kita bahas tentang key value. Nah, key value itu apa sih? Nah, database ini merupakan penyimpanan pasangan key dengan value dalam tabel hash. Nah, key value ini cocok digunakan dalam penyimpanan yang banyak tanpa query yang sulit. Suatu key itu memiliki nilai yang unik dan pada value tersendiri itu berupa string maupun integer atau yang lainnya. Dapat dilihat dari tabel di sini, key memiliki atribut nama, umur, dan prodi, sedangkan value memiliki atribut Joshua 28 dan sistem informasi yang berbentuk string dan 28 adalah integer. Database dari key value ini dapat menggunakan database Redis, DynamoDB, dan Riak. Selanjutnya kita beralih ke database dokumen oriented. Nah, database oriented ini adalah database yang menggunakan data yang berisi sepasang key dan value yang tersimpan dengan format JSON atau XML. Nah, value yang ada dalam dokumen oriented ini dapat berupa string, integer maupun angka, boolean, true false, array, dan objek. Dapat dilihat dari tabel di sini, dokumen 1 akan menyimpan suatu value dengan data-data tersendiri. Dan itu data dokumen 1 dengan dokumen 2 dan 3 itu secara terpisah, tidak tergabung dalam satu tabel. Nah, database dokumen oriented ini dapat menggunakan database MongoDB, Amazon, Coach, dan CouchDB. Selanjutnya adalah database column based. Database column based ini digunakan untuk menyimpan data yang berbentuk kolom sehingga cocok untuk menggunakan query seperti sum, count, average, min, max, dan lain sebagainya. Nah, database yang digunakan dalam column base sendiri itu dapat menggunakan Hedbase atau Cassandra yang lebih bisa kita pakai biasanya, atau Hypertable. Saya rekomendasiin sih pakainya yang Cassandra karena itu lebih mudah dipakainya dan lebih bagus juga. Nah, selanjutnya ada jenis database yang keempat, yaitu grade base. Nah, database grade base ini mempunyai fokus pada penyimpanan hubungan antar
entitas yang disimpan dalam bentuk node, sedangkan hubungan antar entitas itu disebut dengan edge. Nah, bisa dilihat dari gambar di sini, node itu digambarkan sebagai bulatan yang memiliki entitas person, city, dan restoran. Sedangkan edge adalah lambang panah pada node-node yang ada di sini, seperti likes, location, live, friends, itu adalah suatu edge yang menghubungkan suatu node dengan node yang lain, sehingga memiliki hubungan relasional. Nah, database ini biasanya digunakan database Neo4j maupun Infinity Graph. Tapi orang-orang kebanyakan menggunakan database Neo4j. Database yang kelima adalah database time series. Nah, database ini digunakan untuk menyimpan pengumpulan waktu pada interval tertentu yang memiliki jarak teratur maupun tidak. Nah, biasanya database time series ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak di tingkat populasi manusia, seberapa banyak tingkat COVID di Indonesia maupun di dunia pada tahun-tahun tertentu, seperti pengukuran bencana gempa gunung meletus maupun tanah longsor dapat digunakan melalui database time series ini. Nah, database time series ini biasanya menggunakan InfluxDB maupun KDB+. Nah, database time series ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Kita menggunakan InfluxDB. Sebelumnya kita harus tahu lebih dahulu InfluxDB itu seperti apa. InfluxDB itu suatu layanan yang merupakan layanan database non-relasional yang berbasis time series yang didukung dengan bahasa Go yang mendukung proses pengumpulan, penyimpanan, pemantauan, visualisasi, operasi yang cepat, serta bekerja secara real-time. Beberapa kelebihan yang ada dalam fitur InfluxDB yaitu pertama, InfluxDB memiliki data store yang khusus untuk menyimpan data input dan data time series. Yang kedua adalah memiliki kecepatan kompresi data yang tinggi. Yang ketiga, InfluxDB itu mudah dipahami karena query-nya mirip dengan SQL. Keempat adalah tag memungkinkan seri diindeks untuk query cepat dan efisien. Karena penggunaan query dalam InfluxDB kan mirip dengan SQL, sedangkan dalam InfluxDB memiliki filtering menggunakan teks sehingga data yang akan kita tampilkan lebih spesifik. Nah, penyebutan atribut yang ada di InfluxDB dengan MySQL ada perbedaan sedikit untuk penyebutannya. Tabel di MySQL itu kita sebut sebagai tabel, sedangkan dalam InfluxDB kita menyebut nama tabel itu sebagai measurement. Nah, measurement dalam contoh kali ini adalah namanya data suhu. Nah, di dalam data measurement tabel ini kita memiliki time, yaitu di mana adanya waktu pengukuran. Selanjutnya dilanjutkan adanya kolom, gedung, dan ruang. Ini dimaksudkan kita sebut sebagai tag. Dan ada kolom suhu dan RH atau kelembapan. Itu kita sebut sebagai field. Karena kolom suhu dan field adalah kumpulan dari hasil pengamatan yang sudah kita ukur sebelumnya pada waktu tertentu. Sedangkan poin adalah satu garis record yang biasanya kita sebut dalam MySQL kita sebut sebagai points. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai query-query dasar yang kita pakai untuk input maupun show data kita di InfluxDB. Pertama-tama kita akan membuat database terlebih dahulu sebelum menggunakan InfluxDB. Nah, cara membuat database yang jadi InfluxDB kita menggunakan query create database. Kemudian kita akan
ingin mengetahui database tersebut sudah tersimpan dengan baik atau belum, kita menggunakan query show database yang digunakan untuk menampilkan seluruh database yang disimpan dalam komputer kita. Jika sudah tertampil seperti ini, maka database yang kita buat sebelumnya berarti sudah tersimpan dengan baik. Selanjutnya, ketika kita ingin menggunakan database yang sudah kita buat, kita menggunakan query use nama database. Contohnya dalam sini adalah use database testing dan akan dimunculkan output using database testing. Itu berarti kita sudah bisa menggunakan database ini untuk melakukan input measurement field maupun tag yang ada dalam database nantinya. Selanjutnya kita akan membuat measurement. Nah, measurement ini digunakan show measurement ini digunakan untuk menampilkan measurement yang ada dalam database yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke query insert. Query insert ini digunakan untuk menginput suatu data, menginput data baru maupun menginputkan data-data yang akan kita gunakan untuk penelitian selanjutnya. Itu terdapat insert measurement, tag key, tag value, tag key, field key, dan unit nano timestamp. Unit nano timestamp ini bersifat fleksibel. Anda bisa menggunakannya maupun tidak. Nah, dalam contoh kita bisa lihat insert sensor suhu. Sensor suhu ini dimaksudkan sebagai measurement yang akan kita pakai. Selanjutnya, gedung dan ruang ini merupakan tag key. Nilai B dan 1 merupakan tag value dari masing-masing tag key tadi. Sedangkan suhu dan kelembapan merupakan field yang kita gunakan. Sedangkan 24,5 dan 62 merupakan field value yang ada di dalam field. Lanjut kepada query delete. Nah, query delete ini digunakan untuk menghapus semua data. Nah, di dalam menghapus semua data itu kita menggunakan query seperti yang ada di contoh layar ini, yaitu delete from sensor suhu. Sensor suhu merupakan measurement yang akan kita gunakan, di mana data yang memiliki waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ini akan terhapus. Jika menggunakan semua waktu ini, maka data yang memiliki waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ini akan terhapus semuanya, termasuk tag value dan field value-nya. Selanjutnya adalah query select menggunakan tanda bintang ini. Tanda bintang ini merupakan suatu perintah untuk menampilkan semua kolom yang ada dalam database maupun measurement untuk memfilter data. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan perintah select gedung, ruang, suhu, kelembapan, from sensor suhu. Ini dimaksudkan kita akan menampilkan tag gedung, tag ruang, field suhu, field ruang dari data sensor suhu. Maka akan ditampilkan timestamp, tag ruang, tag gedung, dan suhu, serta kelembapan. Selanjutnya adalah select min atau max atau top atau min atau bottom. Nah, maksud dari select macam-macam select ini dimaksudkan untuk select min itu akan menampilkan seluruh rata-rata dari data yang ada. Max akan menampilkan data tertinggi atau top akan menampilkan data tertinggi juga dalam data. Min dan bottom itu akan menampilkan nilai tertinggi maupun terendah. Nah, kita menggunakan contoh seperti ini. Select bottom dari water level
water level ini merupakan tag key yang kita gunakan. 3 ini maksudnya adalah kita akan mengambil data 3 terbawah dari lokasi yang ada dan level description yang ada dari data measurement H2O feed. Sedangkan yang top kita akan mengambil data dari tag. Dan 5 ini dimaksudkan untuk kita akan mengambil 5 data tertinggi dari data measurement H2O feed. Sedangkan select mean, kita akan menampilkan data rata-rata dari tag H2O feed dan waktunya kita tentukan yaitu pada tanggal 16 September 2009 dan dikelompokkan berdasarkan waktu penampilan waktu time series-nya berjangka 4 jam. Selanjutnya adalah select max min bintang. Ini akan digunakan untuk menampilkan seluruh data tertinggi dan data terendah dari data measurement H2O feed yang dikelompokkan berdasarkan lokasi. Nah, dalam query tadi kan disebutkan selama selang waktu 4 jam, dikelompokkan waktu selama berapa jam. Nah, kita itu mengenalkan tentang duration unit. Duration unit yang ada dalam InfluxDB itu ada nanosecond, microsecond, millisecond, second, minute, hour, day, dan week. Nah, contoh penggunaannya adalah dengan select bintang from data suhu. Data suhu ini merupakan measurement, where itu adalah suatu filtering yang kita akan gunakan untuk pengambilan data, time, di mana waktunya lebih dari jam sekarang dikurangi 1 jam sebelumnya. Ini dimaksudkan kita akan menampilkan semua data dari measurement data suhu dan datanya yang akan kita ambil adalah 1 jam dari jam sekarang. Misal kita sekarang jam 3. Nah, kita akan mengambil data jam 2 sebelum sampai jam 14.59. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi Python dengan InfluxDB. Bisa dilihat di sini adalah contoh penggunaan InfluxDB dengan Python. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Sebelum kita menggunakan implementasi Python dengan InfluxDB, kita harus mengimport terlebih dahulu library InfluxDB dengan cara kita mengetikkan di command prompt directory Python kita dan kita mengetikkan pip install InfluxDB. Dan jika sudah selesai terinstall dengan baik, kita masuk ke RTL Python dan kita mengetikkan import InfluxDB. Ketika sudah, kita akan masuk ke Python. Saya menggunakan VS Code. Nah, dalam menggunakan Python, kita harus membuat koneksi server terlebih dahulu antara Influx dengan Python dengan cara membuat InfluxDB client host menggunakan localhost dan portnya 8086. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke pembuatan database. Nah, pembuatan database ini menggunakan create database dan kita membuat database penilaian. Nah, list DB ini merupakan atribut yang akan menampung perintah get list database yang dimana nanti ketika database penilaian sudah terbentuk, maka akan ditampilkan seluruh database yang tersimpan pada laptop kita. Dan selanjutnya, client switch database ini digunakan kita untuk menggunakan database penilaian yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat data IPK, measurement, dan field. Kita akan membuat isi yang ada dalam database menggunakan format JSON.
yaitu terdapat measurement IPK, teksnya berisikan teks nama, value-nya Maya, teks mata kuliah berisikan value TBD, memiliki time, kita menggunakan time, dan field-nya N praktikum dan N teori. Nah, semua itu akan disimpan dalam write points JSON data. Ini digunakan untuk menampilkan sebagai poin yang terdiri dari measurement, text, field, dan waktu pembuatan data ini dibuat. Selanjutnya, kita akan menggunakan query, select bintang from IPK. Ini digunakan untuk memfilter data. Kita akan mengambil semua data yang ada dalam measurement IPK. Nah, data ini akan mengambil semua data yang tersimpan untuk ditampilkan. Ketika ingin kita mengambilkan data, kita menggunakan %s, itu akan mengambil semua perintah data, time data mahasiswa ini menjadi string di sini. Nama mahasiswa string Maya, nama mata kuliah string TBD, seperti itu. Dan memiliki dalam nilai praktikum kita menggunakan %0,2f, dimaksudkan nanti dalam penampilan datanya kita hanya menampilkan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah kita menggunakan perintah-perintah tersebut dalam VS Code Python, akan ditampilkan daftar database. Setelah pembuatan database penilaian sudah terbentuk, dan tampilan data yang ada dalam measurement IPK adalah tanggal 12 Mei 2021 dengan nama mahasiswa Maya, tanggal mata kuliah yang diambil adalah TBD, nilai praktikum 90,22, nilai teori adalah 98,12. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.